Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sobat UI TV, bertemu kembali di sesi Tuntun Langkah Tausiah dan Untayan Nasihat Ramadan bersama channel YouTube UII TV. Saya Feby Nofri Yendri. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait tentang satu hal yang masih berkaitan dengan bulan puasa, yaitu adalah bau mulut bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala, Rasulullah bersabda, la khulufu famis sha'im atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sobat TV UI, di sana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasannya aroma mulut dari orang-orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala bahkan dibandingkan dengan, atau bisa dikatakan lebih wangi dari aroma kasturi. Hal ini sekiranya kalau kita melihat secara tekstual, mungkin ya Sobat UI TV merasakan kok tidak seperti itu ya. Karena kita merasakan ketika berpuasa ya, mungkin merasakan bau mulut yang kurang sedap atau mungkin ya tidak nyaman. Nah, di sini kita bisa mengambil makna atau hikmah dari hadis tersebut, bahwasanya ketika kita mengingat hadis Rasulullah yang lain, bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang mengetahui tentang puasa kita, diri kita dan juga Allah. Dan segala sesuatu perintah atas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Kondisi-kondisi di mana kita sedang berpuasa yang itu adalah sesuatu yang tidaklah mudah. Ketika kita meninggalkan segala sesuatunya, maka yakinlah balasan Allah itu adalah lebih baik. Dan maksud dari aroma yang lebih wangi daripada kasturi itu adalah sebagai petanda ya, ketika nanti di yaumil akhir bagi para ahli shaim, ahli berpuasa, tandanya adalah ketika dibangunkan dari liang kubur, dikumpulkan di hari kiamat, maka aroma mulut mereka akan lebih wangi dari aroma kasturi. Nah, tetapi di bidang kesehatan, dari sisi medis, Sobat UI TV sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempelajari bahwasannya menjaga ya mulut kita, menjaga aroma mulut kita itu menjadi hal yang penting. Sebagaimana pesan Rasulullah, jangan dekati masjid kami, kata Rasulullah, orang yang baru saja makan bawang ya, makan daun bawang ketika untuk melaksanakan ibadah salat. Karena malaikat pun tidak suka terhadap aroma yang manusia pun tidak suka. Nah, di sini menjadi hal penting bagi kita ketika berpuasa. Memang aroma mulut bisa muncul oleh karena beberapa hal. Pertama, bisa jadi karena memang oral hygiene atau kebersihan rongga mulut yang tidak terjaga. Yang kedua, terlalu banyaknya karang gigi yang menumpuk. Yang ketiga, aroma mulut bisa muncul ya dari bersumber apa yang kita konsumsi ataupun yang kita makan dan minum. Termasuk juga aroma mulut yang tidak sedap itu bisa muncul oleh kondisi-kondisi penyakit sistemik seperti halnya pada penderita gagal ginjal, penderita dengan diabetes mellitus, penderita dengan MAH kronis yang terjadi GERD atau misalnya LPR. Nah, itu bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, bagaimana hubungannya dengan puasa, Sobat UI TV sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita pun harus mempersiapkan diri kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian aroma mulut ya, aroma nafas kita bisa terjaga selama kita berpuasa. Insya Allah dengan kita berpuasa, menahan diri sekitar kurang lebih 14 jam dari mengkonsumsi makanan dan minuman, maka itu nanti dapat kemudian menjaga ya resiko dari aroma mulut yang tidak sedap dari bersumber makanan. Kemudian bagi penderita yang MAH kronis bagaimana? Insya Allah dengan meniatkan diri untuk berpuasa, maka insya Allah
tubuh pun akan memerintahkan lambung untuk bisa mengkondisikan diri agar asam lambung tidak diproduksi sebagaimana halnya ketika kita tidak dalam keadaan berpuasa. Kita bisa membayangkan ketika di luar bulan Ramadan, tubuh ini tidak pernah beristirahat. Lambung, usus, ya, hampir tidak pernah beristirahat. Kita pagi sarapan, nanti di kantor pukul 9 sudah dapat snack kembali. Siang harinya Sobat UI TV kemudian makan siang, ya. Sore terkadang kita mampir jajan untuk makan. Malam pun juga begitu, dan terkadang tidak sedikit, ya, Sobat UI TV ada yang sebelum tidur pun masih mengkonsumsi makanan. Nah, ini menyebabkan lambung tidak pernah untuk beristirahat, sehingga terus saja diproduksi asam lambung, yang itu pun juga menjadi salah satu sumber dari aroma mulut yang tidak sedap, ya. Nah, dan juga tadi beberapa kondisi-kondisi penyakit sistemik, ya, penderita gagal ginjal yang kronik, penderita diabetes. Nah, itu bisa menimbulkan aroma mulut yang tidak sedap. Nah, bagaimana tips agar kemudian Ramadan kita, puasa kita bisa berjalan dengan baik, namun tetap menjaga, ya, agar kondisi mulut ini tidak menjadi sumber gangguan, baik mengganggu diri, terlebih lagi mengganggu orang-orang di sekitar kita. Maka yang pertama, Sobat UI TV, sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya, kita mengakhirkan sahur, karena memang di sahur itu ada barokah yang banyak. Tapi setelah sahur, sebelum waktu imsak, sewaktunya kita menahan, maka jangan lupa membersihkan gigi dengan sikat gigi, atau misalnya ditambah dengan kumur sesuai dengan kebiasaan Sobat UI TV sekalian. Kemudian tentunya memilih asupan makanan yang minimal, ya, atau yang mungkin untuk memiliki serat yang cukup tinggi, sehingga nanti menyebabkan proses pencernaan dari saluran pencernaan kita akan berjalan dengan baik. Yang rendah gas, kemudian yang terlalu berbumbu atau mungkin terlalu banyak rempah, nah itu juga bisa menjadi sumber-sumber dari bagaimana muncul aroma yang tidak sedap, ya. Kemudian tentunya Sobat UI TV sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama nanti kita berpuasa, ya, dengan kita mengkondisikan puasa, insya Allah, ya, lambung itu akan terkondisikan dengan baik. Sekalipun, ya, dengan tidak makan dan minum, produksi dari kelenjar saliva atau mungkin kelenjar air liur itu memang akan berkurang. Tapi dengan tidak makan juga, maka kebutuhan untuk pembersihan rongga mulut itu bukan menjadi satu hal yang dibutuhkan ketika bagi orang-orang yang berpuasa. Maka insya Allah, ya, resiko untuk kemudian muncul aroma yang tidak sedap itu tetap bisa terkondisikan. Nah, begitu juga ketika waktu berbuka tiba, menyegerakan berbuka puasa. Setelah itu juga kemudian membersihkan rongga mulut kembali dengan sikat gigi. Bahkan ketika sebelum tidur pun membiasakan untuk sikat gigi terlebih dahulu. Dan jangan lupa tentunya cukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Karena pada kondisi-kondisi dehidrasi itu pun juga bisa menyebabkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Sobat UI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga berdasarkan hadis Rasulullah tadi, tentu orang-orang yang berpuasa selain tadi betul terjaga dari asupan makanan dan minuman, memang sudah semestinya juga menjaga mulut, lisan dari sesuatu yang tidak Allah ridai. Maka orang yang berpuasa akan senantiasa memperbanyak zikir, orang yang berpuasa senantiasa memperbanyak membaca tilawatil Quran, orang senantiasa memperbanyak untuk berkata-kata yang baik dan menjaga dari hal-hal yang tidak Allah ridai. Maka disinilah sesuai dengan hadis Rasulullah tadi akan menghasilkan aroma mulut yang lebih wangi bahkan daripada kasturi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan itu janji-janji Allah dari hikmah-hikmah puasa yang banyak insya Allah akan kita peroleh. Alhamdulillah Sobat UI TV, demikian dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel Universitas Islam Indonesia TV di YouTube channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.